Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bagaimana kabar antum semua? Alhamdulillah. Mengawali pertemuan kita di tahun ajaran baru 2020-2021. Ana perkenalkan diri. Nama ana Muhammad Rajuliadin, ngajar fisika. Sebelumnya kita sudah bersua di pembinaan pramuka. Namun sekarang untuk proses kegiatan belajar mengajar, ana mengajar fisika. Baiklah, pada semester ini materi ajar yang akan ana sampaikan ada 6 kompetensi dasar. Yang pertama, dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Insya Allah 4 kali pertemuan. Yang kedua, elastisitas dan hukum Hooke 2 kali pertemuan. Fluida statis 2 kali pertemuan. Fluida dinamis 2 kali pertemuan. Suhu dan kalor 3 kali pertemuan. Dan teori kinetik gas 2 kali pertemuan. Dari 6 bab ini, indikator yang akan kita raih khusus di dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar, kita akan berbicara tentang momen gaya. Kemudian keseimbangan benda titik, benda tegar dengan menggunakan resultan gaya dan juga momen gaya. Yang ketiga, kita berbicara tentang momen inersia dan dinamika rotasi. Yang keempat, hukum kekekalan momentum pada gerak rotasi, kemudian menentukan persamaan grafik, serta yang keenam adalah menginterpretasi data dan grafik untuk menentukan karakteristik keseimbangan benda tegar. Kalau kita hubungkan dengan aspek agama, disinilah kita berbicara tentang keadilan Allah, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, elastisitas dan hukum Hooke. Nah, ada 3 indikator di sini. Yang pertama, mengidentifikasi sifat elastisitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memahami pengaruh gaya terhadap perubahan panjang pegas atau karet. Yang ketiga, menentukan persamaan susunan seri dan paralel pegas. Banyak dalam kehidupan kita di sini, termasuk spring bend, dan juga yang ada pada gambar tadi, yakni di sepeda motor. Kita lanjut. Yang ketiga adalah fluida statis. Di fluida statis ini kita akan berbicara tentang penerapan fluida dalam kehidupan sehari-hari. Orang bisa menyelam ke dasar laut. Teori yang dibutuhkan adalah fluida statis. Nah, apalagi di sana ada konsep tekanan hidrostatis. Yang ketiga, konsep prinsip hukum Archimedes. Ini diterapkan dalam kapal selam.
Kemudian menyimpulkan konsep hukum Pascal. Yang salah satu aplikasi dalam kehidupan kita adalah dongkrak. Yang keempat adalah fluida dinamis. Fluida dinamis di sini kita mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. Yang kedua, hukum Bernoulli. Yang ketiga, menjelaskan kaitan antara kecepatan aliran dengan luas penampang. Dan yang keempat, menjelaskan hubungan antara kecepatan aliran dengan tekanan fluida. Poin ketiga dan keempat ini dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita jumpai. Ada saluran yang lebar, luas, kemudian menuju ke saluran yang kecil atau menuju ke saluran yang lebih besar. Tentu di sana kecepatannya berbeda. Yang kelima, menyelesaikan masalah terkait penerapan azas kontinuitas dan azas Bernoulli. Dalam hal ini ya, salah satunya adalah bagaimana pesawat terbang bisa terangkat. Itu menggunakan konsep ini. Lanjut. Yang kelima adalah suhu dan kalor. Di sini kita akan berbicara tentang pemuaian. Ya. Ada konduktivitas. Yang kedua, pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda. 3. Pengaruh perubahan suhu benda terhadap ukuran benda atau pemuaian. Yang keempat, menganalisis perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Materi terakhir adalah teori kinetik gas. Di sini kita akan berupaya untuk mengidentifikasi perilaku gas melalui pengamatan proses pemanasan air, misalnya pada ketel uap. Kedua, menganalisis tentang penerapan persamaan keadaan gas dan hukum Boyle-Gay-Lussac dalam penyelesaian masalah gas di ruangan tertutup. Yang ketiga, menganalisis ilustrasi hubungan tekanan, suhu, volume, energi kinetik rata-rata gas, kecepatan efektif gas, teori ekipartisi energi, dan energi dalam. Ini yang Bapak sampaikan itu adalah kondisi ideal. Kemudian media belajar. Ya, ada Zoom, Google Classroom, YouTube, WhatsApp, dan lainnya. Referensi belajar. Yang utama, sumber belajar adalah Al-Quran. Untuk itu, antum semua jangan biarkan waktu terbuang percuma. Isi, gali ilmu pengetahuan itu dari Al-Quran. Kemudian ada buku siswa fisika, khususnya kelas 11. Referensi yang lain bisa internet, buku yang lain, Google, YouTube, dan lain-lain. Silakan dikombinasikan. Nah, demikianlah yang bisa Bapak paparkan pada kesempatan ini.
Yang kesimpulannya, materi ajar kita dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar, elastisitas dan hukum Hooke, fluida statis, fluida dinamis, suhu dan kalor, teori kinetik gas. Adapun media belajar jarak jauh kita, Zoom, PowerPoint, Google Classroom, WhatsApp, dan lain-lain. Referensi belajar, ada buku wajib dan internet. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan segala urusan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.